Selamat datang di media pembelajaran IPS kelas 7 SMP Negeri 8 Malang yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Baiklah anak-anak, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Adapun potensi sumber daya alam Indonesia terbagi dalam sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Sedangkan potensi kemaritiman Indonesia terdiri dari perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Hasil hutan. Sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Hasil hutan terdiri dari obat-obatan, buah-buahan, keanekaragaman flora, habitat fauna endemik Indonesia, dan kayu. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Kayu keruing, meranti, dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedangkan kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Sebagai sekolah adiwiyata, setidaknya kalian nanti harus memahami mengapa kita harus menyelamatkan hutan. Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya dianggap punah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang, hutan kita akan habis. Ada beberapa manfaat atau fungsi hutan. Yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air tidak langsung jatuh ke tanah tetapi mengikis tanah-tanah yang subur. Keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga suhu bumi terkendali. Kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkannya. Setelah kamu mempelajari materi di atas, apa yang sebaiknya kamu lakukan agar sumber daya hutan kita tetap lestari dan memberikan manfaat secara terus-menerus pada bangsa Indonesia? Pernahkah kamu melakukan hal-hal berikut ini agar hutan kita tetap lestari?
Jawablah dengan jujur. Dan jika belum, lakukanlah sebagai bentuk kecintaan kita pada Indonesia. Yang pertama, sudahkah kalian menghemat penggunaan kertas atau melakukan daur ulang kertas? Kedua, apakah kalian masih menggunakan tisu? Tahukah kalian bahwa tisu yang kamu gunakan itu banyak sekali menebang hutan yang digunakan untuk membuat tisu? Mulai sekarang, ganti penggunaan tisu dengan penggunaan sapu tangan yang lebih bersih dan bisa dicuci. Ketiga, apakah kalian sudah memelihara tanaman? Kalau sudah, bagus, lanjutkan. Keempat, apakah kalian sudah pernah ikut serta dalam kegiatan penghijauan? Kalau belum, mari kita rencanakan. Baiklah anak-anak, untuk materi berikutnya adalah potensi sumber daya tambang. Perhatikanlah keadaan sekitar tempat tinggal kamu masing-masing. Adakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar tempat tinggalmu? Kalau ada, kegiatan penambangan apakah yang umumnya dilakukan oleh mereka? Baik, anak-anakku sekalian, seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? Di manakah jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikanlah peta berikut ini. Perhatikan peta berikut. Kalau kamu mengamati peta persebaran tambang di Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga bangsa kita bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan devisa. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi, dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti sinar matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih sangat terbatas jumlahnya dan kita masih tergantung pada minyak bumi dan gas. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, maupun pembakaran pada industri. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Verbeek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM,
produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia. Papua, Freeport Timika, Kalimantan Barat di Sambas, Nangro Aceh Darussalam di Malabo, Sulawesi Utara, Bolangamundu, dan Riau ada di Logos, serta Bengkulu di Rejang Lebong. Setelah kalian mempelajari materi tentang hasil tambang yang ada di Indonesia, sekarang cobalah untuk melakukan kegiatan latihan mandiri. Kerjakan di buku tugas kalian. Carilah informasi tentang sumber daya alam yang ada di daerah kalian masing-masing. Lihat tabel di bawah ini. Ada nomor, nama sumber daya alamnya, lokasi sebaran, serta manfaatnya. Selamat mengerjakan. Berikutnya kita akan membahas materi tentang potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora dan 350 spesies fauna dan 110.000 mikroba. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Lokasi sebaran pemanfaatan di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Koral adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Sekarang, mengapa terumbu karang wajib dilindungi dari kerusakan? Karena terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat yang bersifat ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Baiklah anak-anak, rangkaian materi telah kalian ikuti. Sekarang tugas kalian adalah membuat latihan mandiri. Cari di Google atau di sumber yang lain. Pertama, carilah informasi tentang persebaran hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia. Kedua, jelaskan mengapa
hutan mangrove hanya terdapat di satu wilayah tersebut saja. Artinya tidak tersebar di seluruh wilayah. 3. Jelaskan fungsi hutan mangrove dan terumbu karang, sehingga kita semua wajib menjaga kelestariannya. Sudah paham kan? Silahkan dikerjakan. Selamat belajar mandiri, sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Saya yakin kalian bisa.